Oke, di minggu ketiga sudah 2 video ya saya bagikan, atau video ke-7 dan ke-8. Sekarang kita video ke-9. Nah, ini untuk mengantarkan kita lebih semangat lagi, termotivasi lagi untuk mendekati kepada Al-Quran. Kita lihat nih ya, bagaimana kemudian di video yang ke-9 atau video ketiga dari minggu ketiga. Teman-teman sekalian, setelah sebelumnya tadi sudah kita bahas bagaimana penguasaan IPTEK bagi orang-orang yang beriman, ya, yang takut kepada Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai bentuk amal soleh tadi sudah disebutkan ya, surat Ibrahim ayat 32. Selanjutnya teman-teman sekalian ya, Allah itu banyak menyuruh untuk kita kemudian kembali kepada Al-Quran ya. Bahasa kami di buku yang kedua ya, buku pertama kan jalan kembali kepada Tuhan. Buku yang kedua itu tafsir kesadaran ya, ayat-ayat rujukan pelatihan neuro leadership science Qurani ya. Di bagian bawah kami sebutkan membuka apa kitab Allah yang bisa dibaca, membuka, kemudian melihat apa kitab Allah yang bisa dilihat, yaitu apa ayat qauliyah, maksudnya Al-Quran, dan ayat qauliyah, ayat kebesaran Tuhan. Nah teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyeru manusia untuk mengkaji, memperhatikan, menyelidiki ciptaannya secara sistematik ya. Ini ada di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidak akan kau memperhatikan bagaimana kemudian onta diciptakan? Teman-teman sekalian, kita disuruh meneliti tentang onta. Kemudian wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan bagaimana keadaan langit ya, dia ditinggikan dengan binaannya. Nanti di buku itu ada ya. Jadi di tafsir kesadaran itu ya, ayat-ayat rujukan itu ada bagaimana subhanallah penciptaan langit dan bumi. Nah teman-teman sekalian, kemudian dilanjutkan wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan bagaimana gunung ia ditegakkan, untuk apa sih gitu. Ya, tahun 1800-an itu kan baru ketahuan ternyata dia sebagai tiang ya, supaya bumi ini tidak goncang, padahal 1400 tahun yang lalu sudah ditemukan ya. Oke, jadi ini tugas dan tanggung jawab manusia sebagai apa? Khalifatullah. Kan ada 3 ya, makhluknya Allah, hamba Allah untuk beribadah. Kemudian tadi kan beribadah yang jelas yang mencari ilmu beribadah. Kemudian yang ketiga khalifatullah, ini memakmurkan dalam rangka ini, cari ilmunya, sainsnya, teknologinya, cari supaya menjadi khalifah yang baik gitu ya, yang rahmatan lil alamin. Nah kemudian teman-teman sekalian, kalau kita lihat dari 6.000 sekian ayat di dalam Al-Quran itu ternyata berapa ya, sekitar 750 atau berapa itu, sekitar 15% ada tak? Nggak ada ya, 12%an itu bercerita tentang sains dan teknologi. Dan tahu nggak teman-teman sekalian ya, kalau kita berbicara halal dan haram ya, apa hukum-hukum di dalam Al-Quran itu hanya berkisar 150 ayat. Jadi 1/5-nya itu ya. Jadi hukum ya halal haram itu 1/5-nya dari sains dan teknologi. Artinya kan ini kalau bahasa kita ini kita lebih didorong bagaimana supaya paham. Semakin kita dapatkan sains dan teknologi kan semakin tunduk kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kemudian mendorong semakin tunduk, sudah pasti ada halal dan haram gitu ya. Ada batasan-batasan yang diberikan oleh Allah. Nah, maka para ulama terdahulu itu ya terkenal dalam bidang ilmu dan ilmu sains dan teknologi gitu. Karena apa? Mereka mendekat kepada Al-Quran. Terkenal biasa itu. Kenapa? Karena modal awalnya adalah Quran. Al-Quran yang 6.000 sekian ayat itu dihafalkan ya, dibaca, ditilawah, ditadaburi itu kan, sampai di ayat itu 750 ayat. Namun maaf, di buku kami aja baru berapa halaman ini, paling berapa ayat aja yang terkaji. Coba kalau 750 ayat, wah hebat banget. Jadi teman-teman ya sudah coba nantilah dilihat di buku yang kedua, itu udah luar biasa. Itu sudah bisa membentuk kesadaran. Oh kayak gini ya alam semesta, gunung, kemudian hujan gitu kan, manusia, Adam, Hawa, terus gitu ya. Nah kemudian teman-teman sekalian, yang berikutnya ya, kita masuk ke tokoh-tokoh ilmuwan muslim ya. Ada Ibnu Al-Khwarizmi ya, Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, Al-Mawardi, banyak tuh ya para pakar politik, pencetus teori politik Islam. Al-Mawardi perintis kedokteran modern itu ya. Kemudian Ibnu Khaldun ya, Jabir, Ibnu Sina kedokteran modern ya. Kemudian tadi Al-Khwarizmi tadi astronomi ya, algoritma dan aljabar. Nah ini masih banyak lagi. Nah teman-teman sekalian ya, tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang lainnya, diantaranya yang terakhir yaitu tentang magnet revolusi teknologi modern. Ini siapa? Bapak kita semua ya, dia dari Indonesia, Profesor Habibie ya, Baharudin Yusuf Habibie. Itu beliau termasuk ilmuwan muslim. Nah baik, di video ini ya saya mau menekankan itu supaya menyemangati yang gongnya Quran itu. Kenapa?
Ini dari Carly Fiorina, seorang CEO Hewlett Packard atau HP, ya perusahaan printer apa itu ya yang terkaitan dengan teknologi itu ya. Tanggal 26 September 2001 dia katakan gini, saya ingin mengakhiri suatu cerita. Dahulu pernah ada sebuah peradaban yang paling besar di dunia. Peradaban itu mampu menghasilkan sebuah negara yang super, yang membentang dari samudera ke samudera, dari daerah subtropik hingga ke daerah tropik dan gurun. Dalam wilayah kekuasaannya tinggal ratusan juta warganya yang terdiri dari berbagai kepercayaan dan bangsa. Ya, salah satu dari sekian banyak bahasanya menjadi bahasa universal dan menjadi jembatan penghubung antar warganya yang tinggal di berbagai daerah. Jadi dia bilang gitu dulu. Nah, tentaranya tersusun dari orang-orang yang berlainan kebangsaannya. Kekuatan militernya mampu memberikan kedamaian dan kesejahteraan yang belum pernah ada sebelumnya. Jangkauan armada perdagangnya membentang dari Amerika Latin sampai Cina serta daerah-daerah yang berada di antara keduanya. Oh, Carly Fiorina, seorang CEO HP ya. Kemudian dia bilang gini, jadi ini sudah hilang dan harus kembali. Kata dia gitu loh, harus kembali gitu ya. Karena dia kangen mungkin ya, itu dia udah tersentuh fitrahnya, udah aja dapat hidayah ya. Umat Islam masa kini ketinggalan jauh dari hampir semua bidang keilmuan. Maka perlu kita mendidik, melatih generasi kita. Caranya gimana? Suka biologi, fisika? Iya betul gitu, tapi awalnya harus kena dulu apa itu Al-Qur'an. Bacanya yang baik, dihafalkan gitu kan, ditelaah, ditadaburi gitu ya. Sains itu bidang ilmu yang penting untuk kejayaan manusia di dunia dan akhirat. Saintis negara-negara berperan, berbagai kajian penyelidikan dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menjadi nilai maslahat itu. Dan ini kan ada ya dalam Islam itu maslahat madorot itu ya. Ini kan kalau itu masalahnya besar harus kita sampai kemanapun kita cari ilmunya gitu ya. Nah itu makanya penting gitu ya. Nah kemudian teman-teman sekalian, kata yang gini, gambaran kehidupan peran ilmuwan dalam mengembangkan sains, teknologi dan seni itu dia bilang itu sebuah pengakuan. Jadi dia tulis itu sebagai sebuah pengakuan, katanya si Carly Fiorina. Nah makanya kan dia sudah mengakui, ya kita cobalah ambil itu ya. Makanya kul siru fil ardi fanduru kaifa bada'al khalqa thumma Allahu yunshi'un nash'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, menggembaralah kamu di muka bumi serta lihatlah bagaimana Allah telah memulakan ciptaan makhluk-makhluk dari asal jadinya. Kemudian Allah akan memulakan ciptaan itu semula pada hari akhirat dalam bentuk kejadian yang baru. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini perintah supaya kita bertebaran, nyari ya dari ilmu kemana saja itu sumbernya gitu. Terima kasih teman-teman sekalian, sebelum nanti ke minggu keempat Al-Quran ya. Terima kasih udah 9 video ya, silahkan disimak. Assalamualaikum.